Audio Jungle. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Kembali Mimin lanjutkan pembahasan dari cerita Rise of the Beast God. Sebelum masuk cerita, Mimin disclaimer dulu. Cerita ini jelas hanya fiksi. Jika ada perilaku kata-kata yang kurang pantas, mohon untuk tidak ditiru. Cerita ini direview hanya untuk memudahkan teman-teman dalam memahaminya. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Dan bahkan Luo Jie berhasil menggigit tangan Yuan Lian hingga putus. Wang Jinjie yang memperhatikan pertarungan ini menyebut ini terlalu sadis. Lin Yuan pun setuju, ini kejam dan sadis. Inilah bisol milik Luo Jie. Hingga kini di arena, Yuan Lian telah terkapar. Luo Jie menekankan kalau Yuan Lian tidak menyerah. Kali ini bukan lengannya saja yang dirinya gigit, tapi leher Yuan Lian. Mendengar ancaman ini, Yuan Lian pun pada akhirnya menyatakan bahwa dirinya menyerah. Luo Jie mengatakan bahwa itu adalah pilihan yang bijak. Bukankah Akademi Modu, Kota Modu mengklaim menyaingi Akademi Yanxiang? Mengirim seseorang yang mampu, dirinya dapat menggunakan hiburan yang nyata. Segera Songlen membantu Yuan Lian keluar dan mengatakan bahwa Yuan Lian telah bekerja keras. Lalu Li Qingnan pun berdiri serta mengatakan bahwa sekarang adalah gilirannya. Luo Jie pun seketika mengatakan bahwa dirinya ingat Li Qingnan. Li Qingnan adalah bisol tipe tumbuhan. Bisol Li Qingnan cukup menarik, tapi sayangnya Li Qingnan agak lemah. Li Qingnan pun tidak menanggapi omongan Luo Jie dan segera berubah ke bentuk Azure Demon Fin. Luo Jie mengatakan bahwa menjadi sangat tidak sabar bukanlah hal yang baik. Dalam pikiran Li Qingnan, Luo Jie menghadapi dirinya secara langsung. Jika demikian, dirinya tidak akan menahan diri. Namun setelah serangan diberikan, Li Qingnan nampak kaget dan menilai bahwa itu energi yang begitu menakutkan. Dirinya hampir tidak tahan. Luo Jie pun bertanya apakah Li Qingnan menikmati menghisap energinya. Hingga dengan satu kali serangan, Luo Jie berhasil memotong bagian tubuh Li Qingnan. Luo Jie menyebut bahwa Li Qingnan nyatanya tidak berguna. Hingga pada akhirnya Li Qingnan dinyatakan kalah. Dan selanjutnya kini giliran Songlen. Lin Yuan pun meminta Songlen untuk memberikan yang terbaik. Lalu orang-orang yang melihat Songlen memasuki arena mengatakan bahwa itu adalah wakil kapten Akademi Modu. Dia terlihat begitu garang. Orang lain seketika bertanya apakah dia benar-benar sekuat itu. Seseorang mengatakan bahwa dia tidak sekuat itu. Songlen memiliki bisol tipe support. Meskipun dia kuat, namun kekuatan tempurnya hanyalah berada di rata-rata. Orang-orang yang mendengar hal ini pun bertanya apakah itu sungguhan. Songlen terlihat sangat mengancam dan orang itu bilang dia punya bisol tipe support. Lalu Luo Jie pun bertanya apakah bisol tipe support berani datang ke arena untuk bertarung. Songlen pun menanggapi ini dan bertanya mengapa bisol tipe support tidak bisa bersaing dalam pertarungan arena. Luo Jie pun mengerti. Kalau begitu, dirinya akan melihat kemampuan apa yang sebenarnya dimiliki oleh wakil kapten Akademi Modu. Dan segera Songlen berubah ke bentuk Colorful Glass Butterfly. Songlen pun kini segera terbang mengitari Luo Jie. Melihat hal ini, Luo Jie mengatakan bahwa dirinya akan mengakhirinya di sini. Namun Songlen sendiri nyatanya telah mengaktifkan bab pelindungnya. Songlen mengatakan bahwa dirinya sudah menunggu Luo Jie untuk melakukan gerakannya. Hingga kini Luo Jie segera melompat menerjang Songlen di udara dan segera Songlen bereaksi dengan melepaskan bilah pisau udaranya. Wang Jinzhe pun bertanya apakah itu teknik rahasia dari Songlen. Lin Yuan tidak membenarkan itu. Ini adalah Divine Weapon Base King, The Azure Windbreath Wings. Wang Jinzhe pun bertanya apakah itu Divine Beast Weapon senilai 40 juta. Tapi itu adalah Beast Weapon tipe ofensif. Lin Yuan mengatakan bahwa setelah kalah dari Yuan Lian terakhir kali,
Song Len menyadari kekurangannya. Karena Beast Soul-nya tidak dapat diubah, Divine Beast Weapon adalah bantuan eksternal terbaik. Hingga kini di arena dihujani oleh bilah pisau angin. Luo Jie menilai bahwa ini tidak bagus, ini adalah jebakan. Hingga tubuh Luo Jie kini terkena bilah pisau angin berkali-kali. Song Len pun bertanya apakah sekarang Luo Jie masih berpikir Beast Soul tipe support itu lemah. Luo Jie pun menanggapi ini dengan santai serta menyebut ini menarik hingga di saat Song Len terus melepaskan bilah pisau anginnya. Luo Jie kini menghindari serangan ini dengan kecepatannya serta kini Luo Jie melepaskan sebuah teknik auman yang membuat semua bilah pisau angin Song Len terblokir. Song Len menyadari efek dari serangan ini dan segera mengantisipasinya dengan pelindungnya. Orang-orang yang melihat ini pun mengatakan bahwa keduanya telah menguasai rahasia domain mereka. Ini benar-benar pertarungan antara para jenius. Sebuah bibit lain untuk seorang Beast Soul Master tingkat tinggi. Mereka penasaran berapa banyak peserta dalam kompetisi tahun ini yang akhirnya akan mencapai posisi Beast Emperor. Lalu Luo Jie mengatakan bahwa ini mulai bagus, akhirnya menjadi menarik. Luo Jie juga bertanya soal jenius ini. Dirinya tidak menyukai apapun selain menginjak-injak mereka semua yang disebut orang-orang terhormat di bawah kakinya. Hingga saat Song Len kembali melepaskan bilah pisau anginnya, Luo Jie seketika bergerak cepat maju menyerang Song Len. Song Len yang melihat Luo Jie pun sangat kaget hingga tidak bisa bereaksi lagi dan seketika Song Len terkena serangan telak Luo Jie yang menggunakan Beast Armor-nya. Wang Jinje yang melihat ini mengatakan bahwa jejingan itu sengaja melakukannya. Luo Jie mengatakan bahwa akan dirinya pastikan Song Len tidak akan pernah terbang lagi. Dari saat ini Song Len akan menjadi sampah. Di saat Luo Jie bersiap memberikan serangan yang akan mengakibatkan luka fatal, seseorang kini dengan cepat masuk ke arena. Hingga kini, sebuah serangan datang di tengah-tengah mereka untuk memisahkan pertarungan ini. Dan nyatanya itu seorang petugas yang menyelamatkan Song Len. Wang Jinje pun nampak kaget melihat kehadiran orang ini. Lin Yuan yang melihat reaksi Wang Jinje bertanya apakah Wang Jinje mengenalnya. Wang Jinje mengatakan bahwa dia dari militer. Namanya adalah Limu. Dia seorang Beast Emperor kuat dari bagian tanaman. Tapi dia juga sangat membosankan dan kaku. Jadi semua orang dengan candaannya memanggilnya dengan sebutan Jenderal Kayu. Lin Yuan pun bertanya apakah dia benar-benar seorang jenderal. Wang Jinje mengatakan bahwa itu sudah jelas tidak benar, itu cuma lelucon. Tapi tidak dirinya sangka Kementerian Pendidikan akan mengundang dia untuk mengawasi kompetisi. Namun Lin Yuan merasa ini keberuntungan dia ada di sini. Kalau tidak ada Limu, Song Len pasti sudah dihancurkan. Limu mengatakan bahwa Song Len sudah mengaku kalah, mengapa Luo Jie terus menyerangnya. Luo Jie seketika bertanya kapan Song Len mengaku kalah, mengapa dirinya tidak mendengarnya. Luo Jie pun meminta Limu untuk tidak memfitnah dirinya. Limu menegaskan bahwa selanjutnya tidak akan ada keringanan lagi. Luo Jie pun mengerti. Lalu saat Song Len digotong keluar, Luo Jie mengatakan bahwa ini sangat mengecewakan sekali. Limu mengganggu dirinya di saat paling menyenangkan. Lalu Limu mengatakan kepada anggota Akademi Modu bahwa dirinya sudah memeriksanya dan tidak ada yang mengancam hidupnya. Tapi Song Len perlu istirahat beberapa waktu. Mereka pun mengucapkan terima kasih kepada senior Limu. Limu meminta seseorang untuk membawa Song Len ke ruang perawatan. Dirinya akan tetap di sini untuk mengawasi, namun Yuan Lian mengatakan bahwa biarkan dirinya yang pergi. Dirinya juga harus ke ruang perawatan. Mereka tetap di sini saja dan tonton pertandingannya. Dan segera Yuan Lian membawa Song Len pergi. Lalu kini Su Musue pun bersiap karena sekarang adalah gilirannya. Lin Yuan pun berpesan kepada Su Musue untuk tidak memaksakan dirinya. Kalau Su Musue tidak bisa mengalahkannya maka mengaku kalah saja. Namun Su Musue tidak menginginkan hal itu. Dirinya tidak ingin selalu dilindungi oleh Lin Yuan. Dirinya juga ingin berdiri di depan Lin Yuan suatu hari nanti dan melindungi Lin Yuan dari angin dan hujan. Wang Jinje yang mendengar hal ini mengatakan bahwa itu sangat manis.
Lin Yuan yang merasa sedang digoda melemparkan candaan kepada Wang Jinje apakah Wang Jinje ingin dirinya hajar. Lalu saat di arena, Luo Jie pun nampak kaget karena lawannya adalah perempuan, serta bertanya apakah tidak ada yang tersisa lagi di Akademi Modu. Mereka mengirim perempuan ke medan perang. Sumu Sue pun mengatakan bahwa dirinya akan membuat Luo Jie membayar semua atas apa yang telah Luo Jie lakukan kepada Song Len. Luo Jie pun bertanya soal membayar semua ini. Jelas Song Len yang terlalu lemah biar dirinya beritahu Sumu Sue. Dirinya bukan orang yang baik pada perempuan, walaupun Sumu Sue adalah perempuan, dirinya tetap akan melumpuhkan Sumu Sue. Namun nyatanya Sudian yang mendengar ancaman ini seketika meradang. Wang Ting yang melihat ekspresi Sudian memintanya untuk tidak khawatir. Limu ada di sini, ini adalah medan perang mereka. Sudian dan dirinya sama-sama tidak bisa ikut campur. Sudian pun kini mencoba untuk menenangkan dirinya. Dan segera kini Sumu Sue telah berubah ke bentuk Nine-Tailed Snow Fox. Dan tanpa basa-basi Luo Jie kembali melepaskan tekniknya. Melihat serangan ini Sumu Sue kini bersiap melepaskan napas esnya. Luo Jie yang melihat ini bertanya sampah yang bahkan tidak memiliki domain berani menghadapi dirinya. Sumu Sue pun bertanya bagaimana Luo Jie tahu kalau belum mencobanya. Hingga kini Sumu Sue melepaskan tombak esnya dengan jumlah yang cukup banyak. Luo Jie yang melihat serangan ini bertanya apakah semua ini kemampuan Sumu Sue. Hingga kini Sumu Sue maju mendekat. Luo Jie yang melihat ini berpikir apakah Sumu Sue benar-benar gila. Dengan kekuatan selemah ini saat dia mendekat pada dirinya dia akan mati hingga Sumu Sue kini melepaskan teknik Fox Shadow untuk membuat klon. Luo Jie menekankan tidak masalah berapa banyak ilusi yang Sumu Sue buat, akan selalu ada satu yang asli. Kalau dirinya tidak bisa menebak yang asli, maka bunuh saja semuanya. Hingga kini Luo Jie bergerak cepat membunuh salah satu tubuh Sumu Sue, namun ternyata itu hanyalah tiruannya saja. Melihat kesempatan ini, Sumu Sue segera melepaskan teknik rahasia Ice Poke Breath, hingga mulai membekukan tubuh Luo Jie. Namun di saat itu Luo Jie segera melepaskan energinya dengan lebih banyak untuk menghancurkan es yang menjeratnya. Luo Jie menyebut Sumu Sue bodoh. Apakah Sumu Sue pikir bisa mengalahkan dirinya dengan trik kecil seperti ini? Hingga kini Luo Jie kembali maju dengan kecepatan tinggi. Hingga serangan ini mengenai tubuh Sumu Sue, namun nyatanya itu hanyalah klon milik Sumu Sue. Luo Jie menyadari bahwa ini bukan ilusi, itu adalah bayangan dirinya telah tertipu. Hingga melihat kesempatan ini Sumu Sue kembali memberikan serangan kepada Luo Jie. Wang Jinje pun menyebut ini luar biasa bagaimana Sumu Sue melakukannya. Lin Yuan mengatakan bahwa Sumu Sue menggunakan hawa dingin untuk memadatkan ke-8 ilusi dan mengambil kesempatan untuk menciptakan dinding es, bersembunyi di belakang dinding es itu. Kemudian di belakang dinding es dia menggunakan teknik rahasianya untuk menggunakan dinding memantulkan cahaya dan menciptakan bayangannya. Wang Jinjie pun bertanya apakah itu seperti cermin. Lin Yuan mengatakan bahwa ukuran mereka hampir sama. Untuk memancing Luo Jie ke dalam jebakannya, Sumu Sue tidak ragu untuk menggunakan dua teknik rahasianya sekaligus. Ini informasi yang tidak disangka-sangka oleh lawan. Lalu di arena, kini Sumu Sue kembali melepaskan teknik rahasia Absolute Zero hingga membekukan tubuh Luo Jie dan memberikan kerusakan dari dalam. Orang-orang yang melihat ini bertanya apa mungkin Luo Jie yang belum pernah kalah akan dikalahkan oleh Sumu Sue. Luo Jie telah melewati 3 pertarungan terutama dengan Song Len yang menghabiskan banyak energinya. Jadi tidak mengejutkan Luo Jie kalah. Apalagi Sumu Sue tidaklah lemah. Lalu Luo Jie pun kini tertawa dan menyebut ini sangat menarik. Sedangkan Sumu Sue tidak menyangka Luo Jie masih bisa bergerak. Luo Jie mengatakan bahwa Sumu Sue benar-benar mengejutkan dirinya. Dirinya tidak sabar untuk mencabik-cabik Sumu Sue. Dan kembali Luo Jie melepaskan dirinya menggunakan domainnya. Luo Jie yang memperhatikan Sumu Sue pun bertanya apakah Sumu Sue takut. Luo Jie meminta Sumu Sue untuk tidak khawatir. Permainan ini baru saja dimulai hingga kini Luo Jie bergerak sangat cepat melepaskan serangannya. Namun lagi-lagi itu hanya bayangan Sumu Sue.
Di saat Su Musue ingin melepaskan tekniknya, nyatanya Luo Jie bergerak begitu cepat menyelinap ke belakang Su Musue hingga kini Luo Jie benar-benar berhasil mendaratkan serangannya. Serangan ini pun terus dilakukan Luo Jie untuk menyiksa Su Musue. Setelahnya, Luo Jie nampak kesal mengapa Su Musue tidak mengaku kalah. Apakah Su Musue benar-benar berpikir bisa mengalahkan dirinya? Sejujurnya, Akademi Modo dipenuhi sampah, tapi tekad mereka sangat kuat. Tapi ingat, tekad tidak bisa dimakan. Kelemahan adalah dosa sebenarnya. Luo Jie yang bersiap melakukan serangan pun mengatakan bahwa Su Musue sangat keras kepala. Tapi karena Su Musue membiarkan dirinya bermain, dirinya akan mengalahkan Su Musue dengan sopan. Hingga Luo Jie melepaskan teknik rahasia 100 Blast. Hingga Su Musue menerima luka fatal. Melihat hal ini, Sudian tidak tahan dan seketika berdiri. Kembali Wang Ting meminta Sudian untuk tenang. Bukannya Su Musue datang ke Akademi Modo karena dia tidak ingin bergantung pada Sudian. Kalau Sudian ikut campur, dirinya takut Sudian akan menghancurkan kepercayaan diri Su Musue. Dengan fasilitas pengobatan Akademi Yanjiang, walaupun Su Musue terluka parah, setidaknya paling lama dia hanya perlu setengah bulan untuk pulih. Tidak akan terjadi apapun. Kali ini dia akan dirawat, pergi dan temuilah dia dan selesaikan permasalahan antara ayah dan anak. Sudian pun mengatakan bahwa dirinya bukan ayah yang baik dan dirinya mempermalukan Su Musue. Wang Ting mengatakan bahwa Sudian bisa dianggap sebagai orang terkuat di dunia, tapi Sudian lemah di depan putrinya. Maka pertimbangkan sarannya baik-baik. Lalu kini Su Musue pun digotong keluar arena dengan keadaan terluka parah. Su Musue pun kini memanggil Lin Yuan dan meminta maaf karena kalah, dirinya masih terlalu lemah. Lin Yuan pun mengatakan bahwa Su Musue tidaklah lemah. Su Musue mengatakan bahwa dirinya tidak tahu kenapa, tapi kalau Lin Yuan di sampingnya, dirinya akan merasa tenang. Su Musue pun memberitahu Lin Yuan bahwa dirinya sangat lelah, tubuhnya sangat sakit. Dirinya mau tidur. Lin Yuan pun mengerti, maka tidurlah. Saat Su Musue bangun, Su Musue tidak akan merasa sakit lagi. Wang Jinzhe yang melihat ekspresi Lin Yuan pun sadar bahwa Lin Yuan sangat marah. Lalu Wang Linhu mengatakan bahwa berdasarkan list pertandingan Songlen, kali ini adalah giliran Shen Chang. Wang Linhu pun bertanya apakah itu tidak apa-apa. Shen Chang pun menyebut bahwa itu tidaklah masalah. Namun di saat itu tiba-tiba Chu Tianyi datang dan meminta mereka membiarkan dirinya bermain. Wang Linhu seketika bertanya mengapa Chu Tianyi ada di sini. Bukannya kepala sekolah menyuruh Chu Tianyi untuk beristirahat. Chu Tianyi mengatakan bahwa dirinya sudah baik-baik saja, maka biarkan dirinya bermain. Wang Linhu pun bertanya mengapa tidak membiarkan dirinya pergi duluan. Kalau Chu Tianyi dikalahkan oleh Luo Jie, semuanya akan sia-sia. Chu Tianyi pun meminta Wang Linhu untuk tidak khawatir, dirinya tidak akan kalah. Wang Jinzhe pun meminta mereka semua untuk berhenti berdebat. Mereka tidak akan masuk ke arena. Lin Yuan sudah masuk lebih dulu. Luo Jie pun seketika bertanya siapa Lin Yuan. Lin Yuan pun kini memperkenalkan dirinya sebagai pemain pengganti Akademi Modo. Dan chapter berakhir.